Alam kubur adalah merupakan terminal sementara untuk menuju atau meneruskan perjalanan yang panjang, yakni perjalanan yang tiada batas akhirnya, dan sekaligus perjalanan yang paling akhir. Yang kami maksudkan adalah alam akhirat. Dengan kata lain, dengan adanya alam kubur itu adalah merupakan jembatan untuk menuju kepada kehidupan akhirat, kehidupan di alam yang kekal abadi dan tiada batasnya. Kalau seseorang itu selamat dari berbagai macam huru-hara di alam kubur, serta ditampakkan di hadapannya berbagai macam kesenangan dan kenikmatan, maka orang tersebut akan selamat dari berbagai macam kepelikan di alam akhirat itu. Misalnya, proses penimbangan amal atau penghisaban dan penyeberangan Shiratal Mustaqim dan sebagainya. Begitu sebaliknya, kalau di alam kubur itu seseorang tidak selamat dari berbagai macam huru-hara di alam kubur, serta berbagai macam kepelikan di dalamnya, serta ditampakkan di dalamnya berbagai macam kesengsaraan bakal tempat kelak yang akan ditempatinya, maka ia tidak akan selamat dari berbagai macam kepelikan di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna ja minhu fa ab'adahu aysara minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya alam kubur itu adalah tahap pertama untuk alam akhirat. Bila mana seseorang telah selamat dalam tahap pertama itu, maka untuk tahap-tahap selanjutnya akan lebih ringan. Tetapi kalau ia tidak selamat dalam tahapan pertama, maka untuk tahapan selanjutnya akan lebih dahsyat dan lebih berat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dan selanjutnya dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal qabru rawdatum min riyadil jannah wa hufratum min hufarin nar. Bahwasanya kubur itu merupakan satu taman dari taman-taman surga dan merupakan lubang dari lubang-lubangnya neraka. Hadis yang diriwayatkan Abu Ja'far dengan sanadnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Katanya, seorang mukmin ketika masuk kubur, menjadi luaslah kuburannya sampai 70 hasta. Bunga-bunga harum bertaburan, sutra dihamparkan baginya, sedikit hafalan dari Al-Quran menjadi penerang baginya seperti cahaya matahari. Layaknya seperti pengantin baru, tiada seorang pun yang berani membangunkan dari tidurnya kecuali sang kekasih. Demikianlah nikmatnya. Tetapi untuk orang kafir, kubur menjadi sempit dan hancurlah tulang rusuk di telannya. Ular sebesar leher unta menghampirinya dan menyabit-nyabit dagingnya sampai hanya tinggal tulangnya. Malaikat yang buta, tuli, lagi bisu memukulinya dengan gadar besi. Jarikannya tidak didengar
dan keadaannya tidak dilihat. Ditambah lagi setiap pagi dan sore hidangan siksa api neraka untuknya. Sehubungan dengan itu, Al-Faqih menegaskan, barang siapa menghendaki selamat siksa kubur, maka lakukanlah 4 perkara secara rutin atau langgeng, dan lenyapkanlah 4 perkara. Yang pertama, mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Nomor 2, banyak bersedekah. Nomor 3, banyak membaca Al-Quran. Dan yang keempat, banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan 4 perkara yang harus dijauhi adalah: yang pertama, ucapan dusta. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, adu domba. Dan yang keempat, menyisahkan air kencing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanazzahu 'anil bauli fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu." Bersihkanlah air kencing sebersihnya, karena kebanyakan siksa kubur akibat air kencing, yaitu yang tersisa sekalipun sudah dibersihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama, main-main ketika sholat. Yang kedua, bergurau ketika sedang membaca Al-Quran. Yang ketiga, berkata keji ketika sedang melaksanakan puasa. Dan yang keempat, tertawa terbahak-bahak ketika ada di kuburan. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diselamatkan dari siksa kubur dan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.